Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ainur Robin, ingin mempresentasikan poster dari kelompok 10 sebagai tugas atau UAS individu mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi peran bahasa Inggris dalam mempertahankan identitas Islam dan budaya lokal. Apa itu identitas Islam dan budaya lokal, serta peran bahasa Inggris dalam mempertahankan kedua hal tersebut. Sebelum itu, kita membaca ayat Al-Quran yang relevan terlebih dahulu, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hal tersebut berkaitan dengan identitas Islam dan budaya lokal. Kemudian adapun ayat yang kenapa ayat ini cocok untuk judul tersebut atau peran bahasa Inggris dalam mempertahankan identitas Islam dengan budaya lokal. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memang menciptakan manusia dengan berbagai bahasa, budaya, dan bangsa agar kita bisa saling mengenal, atau dalam istilah lita'aruf. Hal tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi global atau international language. Kemudian tidak melupakan identitas. Dalam hal untuk tidak melupakan identitas, ayat ini itu menegaskan kemuliaan bukan ditentukan oleh bahasa. Kemuliaan bukan ditentukan oleh bahasa yang kita pakai, tetapi ketakwaan dan nilai yang kita pegang. Jadi memakai bahasa Inggris tidak menghilangkan identitas kita sebagai Islam selama kita itu tetap menjaga nilai-nilainya. Kemudian mendukung ide global tapi tetap menjaga budaya lokal. Allah menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa, teman-teman. Ini menunjukkan budaya lokal adalah bagian dari ciptaan Allah, bukan sesuatu yang harus hilang karena globalisasi. Kemudian berbahasa Inggris pula itu bukan berarti meninggalkan identitas Islam dan budaya lokal. Kita bisa tetap global tanpa kehilangan jati diri. Kemudian kita beralih terhadap isu yang terjadi. Nah, kenapa isu ini itu atau masalah ini itu isu atau masalah ini cocok dengan kita di zaman sekarang, karena kita sudah terlalu familiar dengan hal-hal yang global seperti streaming drama, film. Kita mengikuti tren di media sosial dengan memakai bahasa Inggris, entah itu media sosial Twitter, Instagram, atau TikTok dan sebagainya. Kemudian dalam dunia lingkup jual beli barang dari luar negeri. Tapi setelah itu ada hal yang dari hal tersebut, dari adanya media sosial, terus perkembangan di bidang jual beli online. Dengan hal tersebut itu kita jadi berpikir
kalau terlalu banyak memakai bahasa Inggris atau kita terlalu memakai atau kita itu terlalu fokus di dalam media sosial, entah itu untuk jual beli lewat online, atau kita terlalu sibuk scroll konten atau menonton film di sosial media atau di internet, itu apakah kita itu bakal lupa dengan budaya kita sendiri atau akar kita sendiri gitu. Apakah postingan di sosial media memakai bahasa Inggris itu kurang islami atau kurang bangga dengan budaya Indonesia sendiri gitu kan. Seperti contoh, terdapat konten kreator di TikTok yang membuat video edukasi Islam memakai bahasa Inggris, dan hal tersebut menjadikan kita itu contoh atau memberikan kita itu pandangan sebagai kita juga mengkonsumsi internet setiap harinya gitu kan. Kita kan harus memfilter apakah hal tersebut ini mengedukasi atau nantinya itu mendapatkan dampak buruk atau yang baik gitu kan. Karena dengan adanya video edukasi Islam memakai bahasa Inggris tersebut itu, konten kreator ini mendapatkan pujian karena dari hal tersebut dia bisa mempromosikan ajaran Islam ke dunia. Terlebih tetapi juga ada yang berkata, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja gitu, atau memakai frasa kayak selai atau vibe yang dari bahasa Inggris, apakah itu nggak sesuai dari nilai-nilai kita gitu. Isu ini membuat kita bisa membahas atau mendiskusikan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, seperti ngobrol via WhatsApp atau via sosmed, sembari mencari titik tengah antara kita mahir berbahasa Inggris untuk zaman globalisasi dan tetap kuat identitas Islam kita sebagai umat muslim dan lokal. Kemudian untuk contoh dari isu yang kita ambil ini adalah, dari isu-isu tersebut itu bahasa Inggris dalam dunia sekarang itu, atau yang kita gabungkan dengan budaya lokal dengan identitas Islam itu bisa menjadi jembatan, karena itu bahasa itu bisa melalui dari hal apa saja gitu, terutama bahasa Inggris atau topik yang sedang kita bahas gitu. Contoh saja yang kita ambil, bahasa Inggris dalam lagu itu bisa menjadi jembatan. Kita bisa membuat lagu dengan lirik bahasa Inggris yang isinya nilai Islam, seperti lagu yang liriknya mengandung doa atau mengandung nilai-nilai kesabaran, atau di dalamnya itu dalam lirik itu mengandung arti atau nuansa budaya lokal, seperti cerita tentang daerah kita, atau jadi orang luar negeri bisa mendengar dan kenal dengan identitas kita, sambil kita juga latihan berbahasa Inggris dengan bersenang-senang lewat lagu gitu. Kita sama-sama menikmati tanpa menghilangkan nilai Islami di dalamnya, atau justru atau merusak nilai tersebut.
Untuk contohnya, seperti yang kita ambil, teman-teman bisa dengerin lagu ini dari lewat Spotify atau platform-platform media sosial atau platform lagu yang teman-teman bisa dengar seperti YouTube Music atau Spotify, seperti itu. Nah, ada seorang penyanyi bernama Haris J yang nerapin lagu Islam dengan bertujuan untuk menyampaikan tentang indahnya Islam melalui lagu yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, lagu ini berjudul Oh Allah. Teman-teman bisa dengerin sendiri lewat Spotify atau YouTube Music. Kemudian kita bicara dampak positif serta dampak negatif. Oh, saya mau menambahkan untuk makna lagu Oh Allah yang Haris J tadi sempat saya sebut di contoh. Lagu ini adalah tentang perjalanan spiritual yang mendalam, di mana penyanyi itu penyanyi atau pencipta lagu ini mengakui kesalahan masa lalu, menyadari kesadaran dirinya, dan bersyukur sebagai pribadi, dan bersyukur atas rahmat Allah yang tak terhingga. Nah, dampak dari peran bahasa Inggris lewat lagu ini yang kita rangkum untuk mempertahankan identitas Islam dengan budaya lokal, ya kita dapat mengetahui dampak baiknya. Seperti kita itu bisa menceritakan ajaran Islam dan budaya ke orang luar negeri dengan memakai bahasa Inggris, atau kita itu bisa sharing apa itu ajaran Islam serta budaya-budaya lokal Islam atau nilai-nilai Islam di dalamnya itu kita melalui bahasa Inggris sharing dengan orang-orang luar negeri. Kita bisa membaca, kemudian kita bisa membaca ilmu dan pengetahuan dari seluruh dunia, membuat identitas kita itu lebih kuat. Kemudian kita bisa menjadi orang yang jago bahasa internasional, tapi juga tidak lupa dengan budaya sendiri atau asal kita sendiri gitu. Kemudian kita bisa menyebarkan nilai Islam atau keunikan budaya kita lewat lagu Inggris. Contohnya lagu yang ngomongin yang mengandung arti sabar atau kasih sayang, bisa didengar oleh banyak orang di luar negeri sana dan tahu maknanya. Kemudian kita itu bisa latihan bahasa Inggris secara menyenangkan tanpa bosan, seperti mungkin kita itu jenuh scroll dengan konten-konten berbahasa Inggris yang ya mungkin itu konten-konten berisi penjelasan-penjelasan saja, tapi kita itu bisa belajar bahasa Inggris itu dengan menyenangkan itu lewat lagu juga gitu. Kemudian kita bisa bikin lagu juga. Kita bisa bikin lagu lokal jadi lebih dikenal global kalau kita modifikasi memakai lirik bahasa Inggris, tapi tetap ada nuansa lokalnya. Mungkin kita bisa membuat liriknya itu dengan bahasa Inggris, tapi musik atau instrumennya itu kita bisa menambahkannya dengan nuansa-nuansa lokal. Kemudian ada juga hal yang perlu diwaspadai atau dampak-dampak negatif dari isu yang kita angkat ini. Kenapa ada dampak negatifnya? Kadang lirik lagu Inggris ada yang isinya nilai yang tidak sesuai dengan agama Islam atau budaya kita. Nah, kalau kita nggak waspada atau kalau kita tidak menyaring bahasa
atau budaya itu kita itu bisa terjerumus atau terpengaruh dengan, malah justru terpengaruh dengan budaya mereka itu. Kemudian mungkin lebih cenderung suka atau mendengarkan lagu Inggris aja, tapi kita tuh lupa dengan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu Islam yang memakai bahasa diri kita sendiri. Kadang kita, seperti contoh tuh, kita kadang lebih prefer atau lebih suka dengerin lagu-lagu barat, tetapi misalkan ada di suatu tempat lah kita itu denger lagu Islam, nah kita baru tahu tuh, ya itu lagu siapa ya, itu lagu siapa. Jadi kita itu malahan baru kenal, atau baru, ya mungkin kita malahan lupa sendiri dengan lagu-lagu lokal yang ada unsur islaminya di daerah kita itu. Baik, kesimpulannya bahasa Inggris ini menjadi jembatan budaya dan dakwah yang efektif jika digunakan dengan bijak tanpa mengabaikan pentingnya melestarikan identitas lokal dan bahasa daerah. Perlu adanya keseimbangan antara mengglobal atau dan melestarikan kekayaan budaya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.